فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Terakhir kita membahas tentang masih ayat kursi, tentang penyebutan syafaat. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara salah satu syarat syafaat adalah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada siapa? Asy-syafi', kepada pemberi syafaat, dan Allah juga ridha kepada al-masyfu' lah, orang yang diberi syafaat. Nah, kemudian lanjutannya, qala al-syarih rahimahullah, idza qala qail ma fa'idatu syafa'ah idza kana Allah ta'ala qad 'alima anna hadzal masyfu' lahu yanju. Jika ada yang bertanya, lantas apa faedah dari sebuah syafaat jika Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sebelumnya bahwasanya orang yang akan mendapatkan syafaat itu akan selamat. Terus ngapain lagi Allah Subhanahu wa taala ngasih syafaat? Kalau memang Allah pun tahu bahwasanya hamba ini juga akan selamat. Akhirnya kan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa lagi yang namanya syafaat? Kalaupun Allah memang sudah tahu bahwasanya dia akan selamat, orang yang mau diberi syafaat tersebut. Fal jawabu anna Allah Subhanahu wa taala ya'zanu bisyafa'ah liman yashfa' min ajli an yukrimah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan adanya syafaat untuk orang yang akan memberikan syafaat adalah dengan tujuan untuk memuliakannya. Memuliakan siapa? Syafi'. Meskipun Allah tahu al-masyfu' lah, orang yang akan mendapatkan syafaat, yang mau diberi syafaat itu sudah akan selamat. Tapi tujuan Allah dengan adanya syafaat itu, Allah ingin lebih mengangkat, lebih memuliakan si syafi', si pemberi syafaat. Wa yanal al-maqam al-mahmud, dan Allah ingin si pemberi syafaat itu mendapatkan kedudukan yang mulia. Qauluhu, kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala masih dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Dia tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga kebalikan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu segala apapun yang mereka lakukan di depan maupun di belakang, sementara mereka tidak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Itu maknanya ihatah, meliputi Allah dari segala sisi, itu tidak. Sementara Allah meliputi kita dari segala sisi. Al-ilmu, ilmu yang dimaksud adalah huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini dari awal ayatnya, ya'lamu ma baina aidihim. Ilmu itu adalah mendapati sesuatu sesuai dengan bentuk hakikatnya, dengan penuh kepastian. Mendapati sesuatu, mengetahui sesuatu, namanya ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan bentuk hakikatnya, alama huwa alaihi idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang yakin, yang pasti. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, al-mustaqbal. Ma baina aydihim, yang ada di hadapan mereka, masa depan mereka Allah tahu. Wa ma khalfahum al-madhi, dan apa yang di belakang mereka, yaitu perkara yang telah lalu. Allah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan Allah tahu apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Allah tahu ke depan dan ke belakang dari kehidupan kita.
Wa kalimatu wa ma min siyaghil umum. Dan kalimat ma ada wawnya sih. Ada ma awalnya. Wa kalimah wa ma. Enggak ada kan? Ayat kan enggak ada wanya. Wa kalimatu ma. Wa kalimatu ma min siyaghil umum tashmalu kulla madin wa kulla mustaqbal. Dan kalimat ma ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Kalimat ma, kata ma adalah diantara bentuk umum, kata-kata yang menunjukkan faedah umum, sehingga mencakup semua perkara yang telah lalu dan segala perkara yang akan datang. Maknanya ma apa ini? Ma apa ini? Ma al-mausulah. Ya'lamu alladzi baina aidihim walladzi khalfahum. Ma mausulah min siyaghil umum, termasuk di antara yang memberikan faedah umum, sehingga mencakup semua yang telah lalu dan semua yang akan datang. Wa yashmalu aidha ma kana min fi'lihi wa ma kana min af'alil khalq. Dan juga mencakup apa-apa yang merupakan perbuatannya dan juga mencakup apa-apa yang perbuatan makhluk, sehingga semua perkara itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi dan yang telah terjadi, dari perbuatan Dia Subhanahu atau dari perbuatan siapa? Makhluknya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan ucapan Allah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak bisa meliputi Allah dari sisi ilmu kecuali dengan yang Dia kehendaki. Ad-dhamir fi yuhituna ya'uduna 'alal khalq, ya'udu 'alal khalqi alladzi dalla 'alaihi qauluhu, dalla 'alaihim qauluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Domir dalam kata yuhitun, merekanya, wawnya, waw jamaahnya itu kembali kepada makhluk yang telah ditunjukkan dalam firman-Nya lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sehingga makhluk semuanya. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu meliputi Allah dari sisi keilmuan. Yakni la yuhitu min man fis samawati wal ardi bi syai'in min ilmillahi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang ada di langit dan yang di bumi yang mampu meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu min ilmihi yahtamilu min ilmi zatihi wa sifatihi. Dari ilmunya Allah ada kemungkinan yang dimaksud adalah ilmu tentang zat dan sifatnya, yakni annana la na'lamu syai'an anillahi wa zatihi wa sifatihi illa bima syaa mimma allamana iyyah. Sehingga maknanya kita tidak mengetahui sedikit pun tentang Allah baik secara zatnya maupun sifatnya kecuali dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Dia ajarkan kepada kita. Wa yahtamilu anna ilm huna bimakna ma'lum, dan ada kemungkinan juga bahwasanya makna ilmu di sini adalah bimakna ma'lum, yakni la yuhituna bi syai'in min ma'lumihi ay mimma ya'lamuhu, yaitu tidak ada seorang pun dari makhluk yang meliputi apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diketahui oleh makhluk tidak akan bisa menyamai apapun yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya antara yang diketahui oleh Allah dengan yang diketahui oleh siapa? Makhluk. Maknanya ma'lum. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. La yuhituna bi syai'in min ma'lumihi ay mimma ya'lamuh illa bima syaa. Wa kilal ma'nayaini sahih. Dan kedua maknanya sahih. Makna yang pertama apa? Bahwasanya ilmunya itu adalah ilmu tentang zatnya Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu meliputi, mengetahui secara pasti bagaimana detail dan bentuk asli dari zat dan sifat-sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua maknanya ma'lum. Sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Bahwasanya yang diketahui oleh makhluk itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya makhluk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua-dua maknanya sahih karena tidak ada pertentangan antara kedua makna yang disebutkan. Wa kilal makna ya ini sahih wa qad naqulu inna tsani a'am.
Terkadang dikatakan bahwasanya makna yang kedua itu lebih umum. Bahwasanya ilmunya Allah itu terlalu luas untuk bisa dijangkau oleh ilmunya makhluk. Li'anna ma'lumahu yadkhulu fihi ilmuhu bidzatihi wa bisifatihi wa bima siwa dzalik. Dikarenakan termasuk yang diketahui oleh Allah, ilmunya Allah masuk ke dalamnya ilmunya tentang zatnya dan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tahu tentang zat dan sifatnya Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan makhluk terhadap zat dan apanya dan ilmu dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna yang kedua itu lebih umum, masuk ke dalamnya makna yang pertama. Di antara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang zatnya sendiri dan sifatnya siapa? Sifat dirinya sendiri. Nah, yang itu tidak akan bisa dijangkau dari segala sisi oleh makhluk. Nah, kita hanya tahu sifatnya saja, maknanya, tanpa mengetahui apanya? Kaifiyah dari sifat. Nah, wa qauluhu illa bima syaa, dan ucapan Allah illa bima syaa, kecuali dengan yang Dia kehendaki, yakni illa bima syaa mimma 'allamahum iyyahu, yaitu dari yang Allah kehendaki, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Wa qad 'allamana Allahu ta'ala asya'a katsirah, dan Allah telah mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang sangat banyak, an asma'ihi wa sifatihi, tentang nama-nama dan sifatnya, wa an ahkamihil kauniyah wa ahkamihi syar'iyyah, dan juga Allah telah mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukumnya yang kauni dan juga hukum-hukumnya yang syar'i. Lakin hadzal katsir huwa bin nisbati lima'lumihi qalil. Akan tetapi apa yang kita ketahui itu dari yang Allah ajarkan, itu dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat apa ini? Sangat sedikit. Ini tadi kalau pakai makna yang kedua. Naam, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmunya kita itu tidak bisa meliputi, menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu pun yang diketahui oleh makhluk itu sudah banyak. Tapi jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sangat apa? Sangat sedikit. Kama qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah di antara urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ini maknanya sama dengan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini tentang tafsir ayat kursi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim, maknanya apa? Al-mustaqbal, perkara yang akan datang. Wa ma khalfahum, ini perkara yang madhi, yang telah terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini ada dua makna tadi disebutkan. Makna yang pertama adalah ilmu tentang zat dan sifatnya. Kita tidak bisa menjangkau ilmu tentang zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya, karena ini termasuk perkara yang gaib. Kemudian makna yang kedua, ilmunya kita tidak akan bisa menjangkau, meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan rendahnya dan sedikitnya ilmunya makhluk. Nah, adapun yang setelahnya dari ayat kursi, tentang makna kursi dan yang setelahnya, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.